Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihinya. Salam damai sejahtera di dalam kasih anugerahnya. Kali ini kita akan melihat Matius 12, saudaraku, tentang penggenapan nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya tentang Sang Mesias. Kita tahu bahwa Mesias itu adalah Allah perkasa yang lahir sebagai manusia, tetapi Mesias itu juga adalah hamba. Ya, dia utusan, dia hamba, tapi dia juga Allah perkasa. Pada hakikatnya dia adalah Allah. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia mengambil posisi sebagai hamba. Makanya kalau 4 Injil itu kan seringkali ditafsirkan, Injil Matius mempotret Yesus sebagai raja, Injil Markus mempotret Yesus sebagai hamba, dan Injil Lukas sebagai manusia, dan barulah Injil Yohanes mempotret Yesus sebagai anak Allah. Jadi Yesus itu ketika dia Sang Firman yang menjadi manusia, ketika dia jadi manusia, dia mengambil rupa seorang manusia dan salah satu fungsinya dia adalah seorang hamba. Untuk menjadi teladan, saudara, bagi kita anak-anak Tuhan. Saya kadang-kadang mengingatkan akan teman-teman yang suka dengan teologi anak raja. Ya, saya mengingatkan bukan menentang akan pendapat bahwa kita anak Tuhan adalah anak raja. Enggak, itu benar. Karena dia raja, maka saudara yang jadi anaknya juga anak raja kan. Iya, itu benar. Tetapi ingat bahwa dia juga hamba. Karena Yesus adalah hamba, maka kita juga anak hamba, kan gitu. Jadi servanthood atau kehambaan itu juga ada pada kita. Paham ya, saudaraku ya? Jadi kita ini harus komplit lah. Jadi orang Kristen itu jangan mau ngambil sesuatu yang cocok dengan aku, menyenangkan aku, kemudian teologi sebagian itu dipegang dan yang lain-lain ditolak. Nah, ini berbahaya. Ini namanya ya pilih enaknya begitu ya. Nah, ini saya bacakan di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Ini tentang Tuhan Yesus. Ini adalah nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Yang kukasihi dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau satu ayat ini kita renungkan, Tuhan Yesus memaklumkan hukum apa, saudara? Bukankah sudah ada hukum Taurat? Hukum Taurat kan komplit, lengkap, sedetail-detailnya, dan orang Yahudi sudah memiliki itu. Kok dijanjikan di sini akan ada hambaku, kata Tuhan, yang akan datang, yang akan memaklumkan hukum. Ya, ini hukum perjanjian baru, saudaraku. Kita kenal dengan hukum kasih. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, begitu ya. Itu hukum kasih. Dan ketika Tuhan Yesus datang, yang dia ajarkan adalah kasih. Dan di dalam Kristus ada satu kata kunci, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi Yesus itu membawa kasih karunia. Dan hukum kasih karunia inilah yang dimaklumkan oleh dia. Yaitu dia ambil akan semua dosa umat manusia. Dia pikul. Makanya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus atau mengangkut atau memikul dosa dunia. Itulah Tuhan Yesus, saudaraku. Itu yang dimaklumkan. Hukum kasih anugerah, kasih karunia. Siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, kalau sudah jadi milik dia,
kita harus hidup baru. Hidup barunya yaitu menjalani akan hukum kasih. Kasihilah Tuhan dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat yang ke-19, ia tidak berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat 20 menarik untuk direnung. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara, khusus ayat ini, kalau ini mengena pada Anda yang mendengarkan suara gembala kali ini, apakah saudara saat ini seperti buluh yang terkulai? Engkau mengalami akan kekecewaan, mengalami akan kegagalan yang membuat engkau sepertinya sudah patah semangat. Buluh yang patah terkulai, sudah nggak bisa tegak lagi. Rasanya sudah semangat hilang, begitu ya. Apakah Anda seperti itu? Berita tentang Sang Mesias, tentang hamba Allah yang datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak akan memutuskan buluh yang patah terkulai, tapi sebaliknya dia akan memulihkan dan menegakkan kembali. Semangat yang patah akan dipulihkan, saudaraku. Jadi Anda yang sedang dalam kelemahan, dengar firman ini. Berserulah, Tuhan Yesus, engkau berjanji, buluh yang patah terkulai tidak akan kau putuskan. Demikian aku anakmu, yang saat ini sedang dalam kelemahan, saat ini sedang patah terkulai seperti buluh yang digambarkan itu dalam ayat tadi. Aku akan bangkit oleh kuasamu yang dahsyat. Oleh kasih kemurahanmu, aku akan dibangkitkan kembali. Dan kemudian sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Aku yang rasanya sudah hampir padam ini. Sudah betul-betul, sudah redup sekali, sudah kalau sumbu yang pudar nyalanya, sudah nggak ada lagi semangat hidup. Sudah pudar. Engkau tidak akan meniup dan kemudian matilah, enggak. Tapi sebaliknya engkau akan memulihkan, membersihkan lagi akan sumbu itu, sehingga nyalanya kembali terang. Bahkan Tuhan akan memakai saudara dan saya, yang tadinya buluh terkulai, yang tadinya sumbu yang pudar nyalanya, kembali menjadi garam dan terang dunia ini. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukum apa? Hukum kasih karunia, saudara. Bahwa kasih karunia Tuhan sanggup untuk membuat buluh terkulai itu tegak lagi, sanggup untuk membuat sumbu yang pudar nyalanya itu kembali terang bercahaya, nyalanya dipulihkan kembali benderang. Tuhan sanggup, karena dia punya hukum, yaitu hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia itu tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh rohnya. Itu hukum kasih karunia. Jadi supernatural, saudaraku, Anda akan dipulihkan. Anda yang saat ini sedang sakit dan rasanya aku kelihatannya akan mati karena penyakitku ini nggak bisa disembuhkan. Siapa bilang, saudaraku? Anda bisa berseru kepada ini pencipta organ-organ tubuh Anda. Anda dapat berkata, engkau bagian yang rusak dari tubuhku, yang menciptakan engkau, paru-paru, ginjal, lever, jantung, engkau yang menciptakan. Kau jantung, kau tahu nggak bahwa yang menciptakan kamu, hai jantung, itu adalah Tuhan Yesusku, yang berkasih karunia kepadaku dan hukumnya akan ditegakkan. Maka saudara yang sudah layu, sudah berkata aku mati saja, itu nyala api kehidupan itu sudah berkedip-kedip, rasanya sebentar lagi aku akan mati. Kalau Tuhan berkata hidup, maka saudara hidup. Haleluya. Ya. Dan padanya lah
bangsa-bangsa akan berharap. Itu ayat 21. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Saya akan menutup akan renungan ini dengan doa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Sang Mesias Juru Selamat kami. Karena Dia berjanji, buluh yang patah terkulet tidak akan diputuskan, sumbu yang berasap dan hampir padam, pudar hampir padam, tidak akan dipadamkan, tetapi akan kembali dinyalakan. Demikian semangat kami akan kembali pulih. Demikian kehidupan dan kehancuran yang pernah terjadi, yang saat ini sedang terjadi, Engkau akan lalukan dan Engkau akan membuat aku tegak berdiri kembali. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya dan Dia maha kuasa di dalam hidup dari kami semua, umat milik kepunyaan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.